Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nur Aisyah dengan NIM PO 71320324191, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan klasifikasi anatomi fisiologi tubuh manusia, di mana terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu posisi anatomi, daftar istilah dan gerak tubuh, ragio bagian tubuh, dan klasifikasi anatomi fisiologi tubuh manusia. Di mana pengertian anatomi fisiologi, anatomi berasal dari bahasa Yunani, ana dan tomos. Ana artinya memisah-misahkan atau mengurai, dan tomos artinya memotong-motong. Anatomi berasal dari bahasa mengurai dan memotong. Ilmu bentuk dan susunan tubuh dapat diperoleh dengan cara mengurai badan melalui potongan bagian-bagian dari badan dan hubungan alat tubuh satu dengan yang lainnya. Adapun fisiologi adalah ilmu yang mempelajari faal, fungsi atau pekerjaan dari tiap jaringan atau bagian dari alat tubuh tersebut. Fisiologi mempelajari fungsi atau kerja tubuh manusia dalam keadaan normal yang hidup. Seperti ilmu anatomi, ilmu fisiologi juga mencakup bidang-bidang kasus mengenai fungsi sistem organ tertentu. Nah, poin pertama yaitu posisi anatomi. Posisi anatomi terdiri dari 4 bagian, yaitu berdiri tegak, tubuh dalam posisi vertikal, yang kedua yaitu menghadap depan, wajah menghadap ke depan, yang ketiga kaki rapat dan tegak lurus, kaki berada dalam posisi paralel dengan jari-jari menghadap ke depan, yang keempat yaitu tangan menggantung di samping badan, telapak tangan menghadap ke depan, posisi telapak tangan ke atas. Poin yang kedua yaitu istilah arah. Istilah arah terdiri menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu superior, arah ke atas lebih dekat ke kepala. Yang kedua yaitu inferior, arah ke bawah lebih dekat ke kaki. Yang ketiga yaitu anterior atau yang disebut dengan ventral, arah ke depan menghadap ke arah permukaan depan tubuh. Yang keempat yaitu posterior atau yang disebut dengan dorsal, arah ke belakang menghadap ke arah permukaan belakang tubuh. Yang kelima yaitu medial, arah menuju garis tengah tubuh. Yang keenam yaitu lateral, arah menuju atau menjauh dari garis tengah tubuh. Yang ketujuh yaitu proksimal, dekat dengan titik perlekatan atau pusat tubuh. Yang kedelapan yaitu distal, jauh dari titik perlekatan atau pusat tubuh. Poin yang ketiga yaitu istilah gerak. Istilah gerak terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu fleksi, pengurangan sudut antara dua bagian tubuh seperti saat membengkokkan siku. Yang kedua yaitu ekstensi, penambahan sudut antara dua bagian tubuh seperti saat meluruskan siku. Yang ketiga yaitu abduksi, gerakan menjauh dari garis tengah tubuh seperti mengangkat tangan atau lengan ke samping. Yang keempat yaitu aduksi, gerakan mendekati garis tengah tubuh seperti menurunkan lengan dari posisi terangkat. Yang kelima yaitu rotasi, putaran bagian tubuh di sekitar sumbu seperti memutar kepala ke kiri atau ke kanan. Yang keenam yaitu sirkumduksi, gerakan melingkar atau membentuk kerucuk seperti gerakan lengan dalam lingkaran. Yang ketujuh yaitu pronation, posisi tubuh dengan telapak tangan menghadap ke bawah atau posisi tubuh tengkurap. Yang kedelapan yaitu supinasi, posisi tubuh dengan telapak tangan menghadap ke atas atau posisi tubuh terlentang. Yang kesembilan yaitu inversi, gerakan menggerakkan telapak kaki ke arah tengah tubuh. Yang kesepuluh yaitu eversi, gerakan mengarahkan telapak kaki menjauh dari garis tengah tubuh. Yang ke-11 yaitu dorsifleksi, gerakan menurunkan punggung tangan atau kaki ke arah tubuh seperti saat mengangkat jari kaki. Yang ke-12 yaitu plantar fleksi, gerakan menurunkan telapak kaki menjauh dari tubuh seperti saat berdiri dengan jari kaki menunjuk ke bawah. Poin yang kelima yaitu regio, bagian tubuh, di mana terdapat beberapa bagian yaitu regio kepala atau caput, regio frontalis daerah dahi, regio parietalis daerah puncak kepala, regio occipitalis daerah belakang kepala, regio temporalis daerah sisi kepala di sekitar telinga. Yang kedua yaitu regio leher atau kolum, regio cervicalis seluruh daerah leher,
Yang ketiga itu regiotoraks atau torso. Regio thoracica yaitu daerah dada, regio pectoralis daerah dada depan, regio mama daerah payudara, regio abdominalis daerah perut, regio umbilicalis daerah sekitaran pusar, regio epigastrika daerah di atas pusar, regio hipogastrika di daerah bawah pusar, regio lumbalis daerah punggung bawah di sebelah kanan dan di sebelah kiri pusar. Yang keempat yaitu regio panggul atau pelvis. Regio pelvis daerah panggul, regio parienalis daerah antara alat kelamin dan anus. Kemudian yang kelima yaitu regio ekstremitas superior anggota tubuh atas. Regio humeralis daerah lengan atas, regio cubillatis daerah siku, regio antebrachialis daerah lengan bawah, regio carpi daerah pergelangan tangan, regio manus daerah tangan. Yang keenam yaitu regio extremitas inferior anggota tubuh manusia. Regio glutealis daerah bokong, regio femoral daerah paha, regio patellaris daerah lutut, regio cruralis daerah betis, regio tarsalis daerah pergelangan kaki, regio pedis daerah kaki. Poin yang keenam yaitu klasifikasi berdasarkan anatomi dan fisiologi. Berdasarkan anatomi yaitu yang pertama anatomi makroskopik, gross anatomy. Anatomi sistemik mengkaji tubuh berdasarkan sistem organ seperti sistem kardiovaskular, sistem pencernaan, dan sistem pernapasan. Anatomi regional mempelajari tubuh berdasarkan wilayah atau regio seperti kepala, leher, atau perut. Anatomi permukaan menganalisis struktur tubuh yang dapat dirasakan melalui kulit dan permukaan tubuh. Yang kedua yaitu anatomi mikroskopik. Histologi mempelajari jaringan tubuh pada tingkat mikroskopis termasuk jaringan epitel, jaringan ikal, jaringan otot, dan jaringan saraf. Sitologi menganalisis struktur dan fungsi sel pada tingkat mikroskopis. Berdasarkan fisiologi, yang pertama yaitu fisiologi sistemik. Fisiologi kardiovaskular memahami fungsi jantung, pembuluh darah, dan sirkulasi darah. Yang kedua yaitu fisiologi respirasi, mengkaji mekanisme pernapasan dan pertukaran gas. Fisiologi pencernaan mempelajari proses pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi. Fisiologi endokrin meneliti fungsi hormon dan sistem endokrin. Fisiologi renal mengkaji fungsi ginjal dan pengaturan keseimbangan cairan serta elektrolit. Fisiologi muskuloskeletal mempelajari fungsi otot dan jantung serta gerak tubuh. Fisiologi sel terbagi menjadi dua yaitu fisiologi membran sel, memahami mekanisme transportasi dan interaksi di membran sel. Yang kedua yaitu fisiologi energi sel, menganalisis proses metabolisme seluler dan produksi energi. Nah, selanjutnya yaitu fisiologi perkembangan. Fisiologi pertumbuhan dan perkembangan mengkaji perubahan fisiologi sepanjang kehidupan dari embrio hingga dewasa. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang konsep dasar dan klasifikasi anatomi fisiologi tubuh manusia. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.